Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama. Iya, padahal suku makin kau jual, tapi makin kau itu semakin banyak dia dan tahu kalau depan itu enak. Burung murai, burung balam, janih aye batang sandu. Siapa paling kancang menjawab salam, itu doakan paling dahulu masuk sandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang paling kancang gitu. Yang paling kancang dari anak kita doakan jadi anak soleh dan solehah. Paling masih saru. Alhamdulillah hamdan kamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wahda wa ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur marilah selalu senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan ceramah Ramadan, dan nanti akan kita tutup dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intan kota dengan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pengurus beserta jajarannya, yang terhormat Nenek Mama Cedek Pandai alim ulama Bunda Gandong, dan terkhususnya kepada santriwan santriwati pesantren Ramadan yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang mengisi jadwal pada malam hari ini adalah Ustadz Sartona, karena beliau berhalangan sehingga meminta untuk digantikan oleh Ambo. Kebetulan jadwal Ambo terjadi miskomunikasi, jadi tercatat sama pengurus yang lama berganti pengurus, akhirnya terjadi miss. Kebetulan kosong sehingga bisa menggantikan beliau. Nama Ambo Ustadz HK Majulelo, asal dari asalnya dari Painan, Pesisir Selatan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita akan meninggalkan Ramadan ini. Mungkin telah banyak yang kita rasakan dalam diri kita ini. Biasanya kalau di sebelum bulan puasa kita tidak sempat untuk sholat berjamaah 5 waktu. Mungkin bisanya maghrib, isya, dan subuh. Namun selama Ramadan ini tiba-tiba saja hati ini terasa ringan. Zuhur otomatis kadang kita berjamaah. Asar pun juga begitu. Bisa jadi malah setiap hari itu kita selalu berjamaah. Terjadi sebuah perubahan dalam diri. Dan jangan sampai ini terjadi hanya di saat bulan Ramadan saja. Dan nambah perhatikan Bapak Ibu, alhamdulillah Siko masih rami. Malam Patang misi di daerah agak ke utara yang tinggal pemain inti. Pemain inti remaja senja. Ala remaja senja pemain inti. Yang muda-muda nak tahu gama persiapan untuk live TikTok malam beko mungkin di Shopee, ya Shopee live sampai tak kalau matoli tap HP ku masih nyang kita buka juga. Nah, yang kita atau tematika remaja itu pun tidak sampai satu soft, tapi di sini luar biasa. Mudah-mudahan nanti sampai terakhir nggak sampai 10 kali. Begitu sebenarnya harus terjadi. Makin ke ujung makin rapi.
Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak Pak yang mencatat, kiranya si ada judul, ambo tadi baru mencaliat, namun tidak masalah, ambo siapa dengan judul sendiri. Judul kita adalah dua janji Allah terhadap dua perkara. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah yang pertama tersebut? Allah akan menyiapkan tambahan rezeki bagi hambanya yang selalu bersyukur. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat telinga sehingga sampai saat sekarang ini kita masih bisa mendengar. Baik itu nikmat mata sehingga kita masih bisa melihat. Baik itu nikmat jantung sehingga memompa darah kita. Baik itu nikmat saraf yang ada di lambung mengolah makanan yang masuk dalam diri kita. Maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita cari Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa bernafas secara normal, dilarikan ke rumah sakit, dipasang alat medis, terkoneksi ke alat di samping. Bagai ibunya lah tuh, tik, 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 tik kalau lah, itulah berbahaya. Kalau gini kita bisa menghirup udara Allah bebas tanpa alat medis. Para anggota tabung oksigen di rumah sakit itu Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu yang di rumah sakit tahu mungkin. Ambo sempat tanya-tanya sekitar itu 750 atau mungkin sampai 1 juta lah kurang. Itu hanya untuk bernafas saja. Bagaimana kalau seandainya Allah berbicara kepada kita seperti ini? Wahai manusia, kata Allah, ketika kamu tidak bisa bernafas secara normal, sehingga kamu dilarikan ke rumah sakit, dipasang alat medis di hidungmu, kemudian sebenarnya kamu mengeluarkan biaya, tapi ditanggung oleh BPJS. Sekarang seluruh nikmat-nikmatku yang ada pada dirimu aku tagih, kata Allah. Kalau dalam satu tubuh manusia ada mata, telinga, jantung, paru-paru, usus, lambung, mintalah sama Allah satu organ itu 1 juta rupiah. Berarti satu tubuh manusia seenggaknya mengeluarkan dia 10 juta. Apa ibu punya 3 orang anak di rumah berarti 30 juta. Le sanggup Pak? 30 juta sebulan Pak. Ibu le sanggup Bu? Sanggup. Ada sanggup, tapi sampai kapan bisa sanggup? Maka itu dijelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai manusia, ketika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan akan ku tambah. Wala in kafartum. Namun ketika kamu tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Ingat azabku sangat pedih. Banyak di antara kita yang terlupa nikmat yang ada dalam diri. Kita hanya banyak melihat atau mengukur rezeki tersebut yang kasat mata. Sabalah ganti paganya udah. Rumah itu bidol lain. Sabalah ganti catnya. Itu bidol lain. Banyak yang kasat mata. Namun terlupa nikmat yang ada dalam diri. Nah, buat tes kan. Nampak yang baju merah wah. Yang apa doa aja gua lalu katanya bahasa mana? Yang banyak ya. Wak. Ya. Ya Wak ya. Waktu nanam cakap ya. Apa nak? Apa doa aja gua lalu nak? Menggawi kapal lo. Samo di tempat lain. Tempat lain patang botanyo apa nak doa aja gua lalu nak? Bingung. Aki ado nem badannya kadang. Badan kadang tinggi badago mungkin ketua kelas kok mah. Oh Ustaz, apa nak? Allahumma laka syukru wa bika amantu wa yastaghfir. Berarti banyak anak-anak sekarang tidak hanya di sini maupun hampir seluruh yang pernah bertanya sudah lupa doa bangun tidur. Mengapa demikian? Ketika bangun tidur, yang pertama kali teringat adalah pertama kali adalah anggo mama ciknya Pak. Nama Riko jawabannya, tapi Riko jawabannya. HP. Ketika seorang manusia dibangunkan kembali oleh Allah seluruh organ-organnya aktif,
Mata aktif, telinga aktif, jantung aktif, paru-paru aktif. Namun lupa kepada siapa yang mengaktifkan tersebut. Namun ingat pertama kali kepada benda ini yang sangat luar biasa berbahayanya. Betul. Anak-anak Pak, jago lalu yang tekan apa nak? Aku musuh apa nak ingat? Kadang jago lalu api kola di sekolah lah mape tadi mah Iko yang pertama kali tak. Mengapa demikian? Mohon maaf, bisa jadi mereka melihat yang ada di rumah juga seperti itu, tidak bisa lepas dari ini, sehingga mereka juga tidak bisa lepas dengan ini. Bagaimana kalau seandainya Allah berbicara kepada kita seperti ini? Wahai manusia, kata Allah, matamu sampai saat sekarang ini masih tajam aku berikan. Namun kenapa Al-Quran yang ada di rumahmu kamu biarkan berdebu? Tidak lagi pernah kamu baca dalam sehari tersebut. Dan kamu tidak bisa dilupakan atau berpindah atau jauh dari benda ini. Anak-anak Pak, antara yang kanan dan yang kiri macu apa cina? Apa yang kanan? Apa yang kanan ya? Apa yang kiri? Antara yang kanan dan yang kiri macu apa cina anak-anak Pak? Alhamdulillah si kole yang kanan, rai yang kanan. Berarti bagus generasi di Siko. Indah salah namanya musola Darul Kampung Quran. Kalau sampai lain kompak yang kiri, Sikole yang kanan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat yang ada dalam kita ini. Bagaimana kalau seandainya Allah berbicara kepada kita seperti ini? Wahai manusia, kata Allah, telingamu sampai saat sekarang ini masih tajam aku berikan. Namun kenapa datang panggilanku 5 kali, kamu berat langkahmu ke rumahku. Kadang awak berang nobela sanoye. Apalagi kadang rumah dake di musola. 5 kali Allah memanggil. Kadang mengundang mungkin katakan datang perintah atasan atau beralek. Undi kau nak mungkin apa kau doh. Di Solo kadang undangan kau. Hujan merangkik kadang walaupun macet kini setinjau. Kamu tadi dari Bukit Tinggi 2 jam ditinjau oleh macet. Merangkik. Tapi ketika panggilan Allah azan hujan jadi alasan. Tapi bukan urusan panggilan Allah, hujan berangkat. Wahai manusia, kata Allah, jantung sampai saat sekarang ini masih tajam untuk berdetak memompa seluruh darahmu. Namun kenapa kalimat zikir begitu malas kamu ucapkan? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ketika kita nanti saatnya menghadapi sakratul maut, apa kalimat yang kita inginkan terucap dari mulut kita? La ilaha illallah. Semua orang menginginkan itu terucap, namun tidak semua orang bisa atau semudah itu. Limata, mengapa demikian? Ada salah satu orang manusia dalam menghadapi sakratul mautnya, dia bisa sama anak la ilaha illallah. Alunjol, dia bisa la ilaha illallah. Alunjol, dia bisa balik la ilaha illallah. Sampai mata tertutup, kalimat la ilaha illallah masih belum terucap. Manusia yang kedua, dan nampak malaikat Israel ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata tertutup, senyuman keluar. Mengapa manusia yang pertama tadi begitu sulitnya? Karena selama hidupnya dia enggan mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah. Mengapa manusia kedua tadi begitu mudahnya?
habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil mungkin mantana ke sekolah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gampang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kalimat terakhir berucap dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada salahnya baik itu anak apa alun tantu usia muda mulai kolena menunggu tua meninggal tidak ada salahnya mungkin habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil berjalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama kita adalah apa yang ada dalam diri ini kita perlu syukur karena nilainya begitu besar. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata ini perbanyaklah baca Al-Qur'an. Nikmat yang ada telinga ini jangan marah ketika azan memanggil. Suka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apapun yang ada dalam diri ini nilainya sangat luar biasa. Jadi untuk anak-anak apa? Nah, ketika nyusul sama orang tua di rumah baca Al-Quran, jangan malah dan iko menjadi penghalang ketika kalian disuruh untuk membaca Al-Quran. Banyak melawan orang tua gara-gara iko. Padahal waktu minta dibalikan berjanji luar biasa. Yo ma beko sholat ma, yo ma beko mengaji. Disuruh mengaji, iko menjadi sumber masalah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa bagi hambanya yang tidak berputus asa di dalam berdoa. Ambo pernah bagi soal sampai puluh ke mahasiswa ambo, Pak. Soal sampai puluhan balata esai dan T yang sulit dulu ABC di bawah soal dibandingkan ada salah satu mahasiswa duduk di paling sulit dicalik soal langsung gadang matunya kemudian mencarikan memperhatikan mungkin anakku tidak belajar bukan soal yang sulit jadi tidak belajar kemudian perjalanan waktu masih katanya mencalik bantunya anakku punya ilmu ma'rifat mungkin mencoba dengan ilmu tadi. Waktu hadis dikumpulkan dari 40 soal hanya 3 yang tajawid. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Selebihnya kosong. Di bawahnya tulis, mohon maaf Pak, saya sudah berusaha, maafkan. Jadi gambar mana ini? Ambo preso dari yang 40 soal 3 tajawid 2 betul 3 betul nomor 4 salah selebih kosong. Kiranya di belakang ada pula catatan notit. Saya doakan dengan niat yang tulus dan ikhlas mudah-mudahan Bapak ditambahkan lagi istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mondanga doaku berjebuk ambil dia nilai 60. Le masuk akal Pak. Soal sampai puluhan. Tajawid 3, batu 2, salah cik selagi kosong dapat 60. Le masuk akal Pak. Nah, yang guru tahu tuh, tak masuk akal. Baca rupanya masuk akal tak masuk komisi. Kemudian nilai kau input ke dalam laptop le. Pas kamu input nilai mahasiswa kau, kamanakan aku 6 tiba-tiba mata mengatuk beralih tangan kaku 9. Kemudian di print. Setelah di print dicari, dapat 9 anak. Dicari balik lembar jawabannya. Si kau dapat 6. Kau dapat 9. Yo tajam doa orang tua nak. Bapa yo amalan orang tua nyumat. Nak, kamu layak mendapatkan nilai ini nak. Ini aku ganti yo Pak. Aku ganti dulu. Apalah daya 3 angka. Teringek pasan orang tua, teringek pasan guru. Nah, jangan pernah sekali-sekali kamu persulit walaupun cuma 1 orang. Di saat 1 orang kamu persulit, jutaan orang akan mempersulitmu dengan caranya Allah. Permudahlah walaupun cuma 1 orang.
Di saat satu orang mempermudah, jutaan orang akan mempermudahmu dengan caranya Allah. Maka buat coba tangka sama kawan-kawan, jangan diancam mereka dengan nilai. Bisa jadi kita nggak bisa masuk bagaimana cara mengajarkan kepada mereka. Kadang Bapak Ibu nyulang cik mata kuliah lain, menambah semester, tolong cari pipi lema, menambah semester cik lain. Kadang mau utang orang punya banyak kembali supaya anakku bisa lulus, bisa nambah semester lain. Maka itu Bapak Ibu dimulakan oleh Allah. Kalau mau jadi rektor, mungkin pada muncul pengaduan dosen seperti itu, mungkin mau mutasi, kalau bisa membimbing. Namun kalau alo jadi rektor, alo bisa ambil sikap Pak, maka doakan nambo jadi rektor. Ada pengaduan mungkin skip. Kalau jelas, aku mempersulit mahasiswa, skip. Mudah-mudahan jadi rektor. Amin. Ya Rabbal. Bapak itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan sebuah doa. Ketika orang tua mendoakan anaknya, Allah akan siap dengan doa tersebut. Bisa kita lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berposisi sebagai seorang anak. Nabi Ibrahim mempunyai ayah bernama Azar yang sehari-hari membuat patung. Kemudian patung ini disembah oleh umat Nabi Ibrahim di saat itu. Sebenarnya sasaran dakwah dari Nabi Ibrahim adalah ayahnya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim berposisi sebagai seorang ayah. Lama Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Ala usia tua Nabi Ibrahim baru dapat anak bernama Ismail. Alun kadang anakku ya bunaya ini arafil manam. Wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpiku. Anni aswahukah. Aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya abati if'al. Wahai ayahku, laksanakanlah. Insya Allah kau akan menemukanku di antara orang-orang yang sabar. Kita jadi semua anak kini Pak. Nah, tolong balikan nama garam ke KKD sebentar nak. Ya mas, sebentar ya mas. Tangannya bazikir sih kau. Sebentar mas. Sampai sanjo hari sebentar ya leh. Bazikir tangan di situ. Sibuk. Alunnya yang diminta. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih hidup ini, yang paling dibutuhkan oleh anak adalah doa. Bukan sekolah yang tinggi, bukan fasilitas yang mewah, bukan. Doa yang paling sangat dibutuhkan oleh seorang anak ketika orang tuanya masih hidup. Mengapa demikian? Karena nanti ketika kita telah tiada, yang paling juga kita butuhkan adalah doa dari menangis mainan kubur, ya Allah, panas di sini ya Allah, sempit di sini ya Allah, gelap sekali di sini ya Allah. Anak-anak kami lupa dengan kami ya Allah. Mereka sibuk dengan suaminya ya Allah. Mereka sibuk dengan istrinya ya Allah. Mereka sibuk dengan pekerjaan ya Allah. Lupa kepada orang tuanya ya Allah. 9 bulan mereka ada dalam perut ini ya Allah. Bahkan ketika dia dilahirkan ya Allah, nyawa menjadi tangan ya Allah. Namun lupa mereka kepada ibunya ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma mereka menjadi kapolres, percuma mereka menjadi dandim, percuma mereka jadi wali kota, namun ketika orang tuanya telah tiada, tidak ada lagi doa untuk orang tuanya. Walaupun dia hanya pekerjaannya biasa-biasa saja, mungkin dalam pandangan orang lain itu tidak dipandang, namun birrul walidaynya luar biasa. Itulah anak yang sangat kita butuhkan. Maka itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Lebih sana kita menjadi dokter tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Tidak. Lebih bisa mereka menjadi TNI atau Polri tanpa ikut tes? Tidak. Namun apakah bisa mereka menjadi anak yang soleh dan soleha? Bisa. Bagaimana caranya? Kekuatan doa dari orang tua. Jangan berputus asa dalam mendoakan mereka ini. Tangka bana yang mungkin. Payah bana mungkin diarahkan. Jangan membuat kita berputus asa dalam mendoakannya. Mengapa Nabi Ibrahim bisa mendapatkan anak seperti Ismail? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa dan selalu mendoakan anak-anaknya.
Ada dua doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat As-Saffat ayat 100. Robbi habli minasulhin. Robbi habli minasulhin. Robbi habli minasulhin. Kemudian surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua doa ini selalu diulang oleh Nabi Ibrahim sehingga tidak salah mendapatkan anak seperti Ismail. Jadi untuk itu Pak Ibu dimuliakan oleh Allah, tidak ada salahnya dua doa ini selalu kita ulang. Mengapa demikian? Ketika Robbi habli minas wajin, Rabbana hablana minas wajina, kita ucapkan koneksinya apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan kekuatan kita selalu orang tua kepada anak-anak kita. Mungkin saat sekarang ini mereka kita lihat seperti ini, namun suatu saat Allah akan bisa merubahnya menjadi anak soleh dan soleh. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak apa? Nah, jangan dojo melawan orang tua lain. Paham tuh? Mungkin oleh kalian itu tidak senang atau kalian tidak suka. Jangan berbentuk sikap yang melukai hati orang tua. Suatu saat kalian ketika dewasa nanti akan mengerti apa yang dimaksud oleh perintah orang tua kalian tersebut. Apalagi sifatnya untuk sholat, untuk mengaji, untuk belajar. Maka tidak ada kalimat nanti atau kalimat melawan orang tua. Hal tersebut yang bersifatnya ibadah atau kebaikan kalian cepat untuk dilaksanakan. Paham tuh? Alhamdulillah. Tadi kan menjawab ini ikut tadi yang sebelah kanan kan, maka buktikanlah dengan akhlakul karim. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dua poin ini yang dapat dulu kita sampaikan. Yang pertama adalah selalu untuk mensyukuri potensi yang ada dalam diri ini untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah jangan berputus asa dalam berdoa, terutama untuk mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan doa ini bermanfaat bagi kita semua. Bukankah jambu yang panik Pak? Mungkin badan mungkin yang kurang lama, namun kita lalu nampak tidang dari tadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.